Nih, kita bahas satu-satu ya. Oke, Bu. Oke. Untuk soal yang pertama, ini kita harus hafal dulu kuncinya. Kita harus hafal dulu. Ada yang masih ingat kunci dalam operasi penjumlahan? Kayak Bu. Tunggu sebentar. Iya lagi. Kunci penjumlahan bilangan bulat. Masih ada yang hafal? Satu apa, Nak? Tanda Tanda tambah atau positif atau negatif mengikuti bilangan besar, bilangan angka besar. Dua, kurangkan bilangan besar dengan terkecil. bilangan terbesar dan terkecil. Terbesar dengan terkecil. terkecil. Jika tanda sama, Tiga tanda sama. maka dijumlahkan. Maka dijumlahkan. Ini kunci ini kunci untuk penjumlahan bilangan bulat ya, Nak ya. Kalau pengurangan itu lain lagi. Kalau pengurangan nanti lain lagi. Karena pengurangan itu kebalikan dari penjumlahan. Nah, kita bahas dulu ke dalam soal yang pertama, karena soal yang pertama ini contoh operasi ikut penjumlahan. Ini udah nggak bisa. Oke, untuk soal yang pertama itu 89 Abang tekan. Baru abang tekan. 89 ditambah negatif 75. Nomor 1 89 ditambah negatif 75. Sekarang Ibu tanya sama Dean. Halo Dean. Halo Dean. Dan ganteng. Halo Dean. Sekarang Ibu tanya Dean, antara 89 dan 75, mana bilangan yang paling besar? Halo Dean. Ada Dean di sana? Halo Dean. Oh, Kevin. Apa, Bu? 89 sama 75, mana yang paling besar bilangannya? 89. Halo, dengarkan ya penjelasannya ya. Jadi kalau 89 ini bilangannya positif atau negatif? Positif. Jadi jawabannya harusnya positif. Nah, jawabannya berarti harus positif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini bilangannya, tanda bilangannya ini berbeda atau sama? Berbeda. Jadi kalau tanda bilangan berbeda, maka harus dikurangkan antara bilangan yang paling besar dengan bilangan yang paling kecil. Jadi ini 89 Dikurang 75. Ini caranya, Nak. Dengan Ibu kita tulis di buku tulis. Cara seperti ini ya. Ini ya tandanya begini.
dikurang ya. Ibu, di rumah dia mati lampu, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nah, Sama siapa? 89 dikurang 70. Kemudian. Anak ibu, 90 berapa? 9 14. 14, Bu. Jam 14. 8 Ya, Bu. 1. Jadi jawabannya positif 4 be. 14. Nah, ini caranya. Sebetul, Bu. Ya. Ini dia jawabannya positif 4 be 14. Sekarang nomor 2. 14. Ibu jadi maunya kalian ini harus pakai cara. Kalau pakai cara, ibu akan mengurangi nilainya. Negatif 168 ditambah positif 96. Oke. Sekarang ibu tanya sama siapa ya? Ada Kes? Alisa, Bu. Alisa ada? Alisa? Bu. Ya, Alisa. Sekarang ibu tanya sama Alisa. Ini ada negatif 168 dan positif 96. Negatif. Tolong nak, suaranya di-unmute dulu. Ibu tanya sama Alisa. Di-unmute dulu Alisa. Halo Alisa. Halo. Ibu mau dengar suara cantiknya Alisa. Jadi negatif 168 dengan positif 96. Di sini jawabannya negatif atau positif Alisa? Positif. Negatif. Negatif ya, karena ingat kunci penjumlahannya. Tanda positif atau negatifnya mengikuti bilangan yang paling besar. Jadi angka 168 ini adalah bilangan yang paling besar, maka di sini hasilnya harus negatif. Anak-anak ibu semuanya harus perhatikan bilangan negatifnya, tanda bilangannya ini. Kenapa ibu bilang begitu? Karena kalau kalian tidak ada tanda negatifnya, tidak memperhatikan tanda negatif, walaupun angkanya benar, contoh kemarin ada yang buat 181 tapi tidak ada tanda negatif, langsung ibu salahkan, paham? Oke, jadi harus benar-benar diperhatikan tandanya, tanda negatif dengan positifnya ini harus diperhatikan. Nah, di sini kan harusnya negatif ya tadi kata Alisa jawabannya ya. Iya, Bu. Terus kemudian cara selanjutnya adalah kurangkan bilangan karena dia ini kan tanda bilangannya berbeda. Lalu yang kedua itu kurangkan bilangan yang paling besar dengan bilangan kecil. Jadi 168 dikurang 96. Dikurang ya, bukan ditambah. Karena dia tanda bilangannya berbeda. 8 kurang 6 berapa? 8 kurang 6 berapa? Halo? 2. 6 kurang 9 bisa? Tidak. Jadi pinjamnya ini pinjam ke 1. Jadi 16. 16 kurang 9 berapa? 7. 9. Nah, 7. 7 atau 9? 7 ya? 7. 2. Oh, salah. Ya, ini jawabannya adalah 72. Nah, tapi ingat Negatif. jangan lupa dengan negatifnya. Jadi hasilnya itu negatif 72. Anak-anak ibu jangan sampai ketinggalan tanda bilangnya ya. Kalau dia positif ya positif, kalau dia negatif ya negatif. Karena kalau kalian lupa tanda bilangan, maka hasilnya akan salah semua. Walaupun penjumlahannya benar. Lanjut. Nomor 2. Negatif 67 dikurang 120. Nah, kita masuk ke pengurangan. Ingat, pengurangan itu adalah kebalikan dari penjumlahan. Nah, ini rumusnya adalah negatif
negatif A dikurang B sama dengan negatif dalam kurung A tambah B. Kan? Ini rumusnya ya. Ya, Harus rumusnya. Ini rumusnya. Jika ada negatif dikurang dengan positif, maka rumusnya negatif A dikurang B sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B. Jadinya, maka 607. di sini negatif dalam kurung 67 ditambah 120 sama dengan 67 ditambah 120 berapa? Apa, Bu? Nih, di sini nih. 67 ditambah 120. Ini jawabannya negatif ya, Nak ya? Negatif. Negatif 128. 187. 120 ditambah 67. Ini Bu, 187. 187, Bu. Negatif 187, Bu. Iya. Di sini 120 tambah 67 adalah 180. 187. Negatif 187. Hasilnya negatif 187. Oke. Jadi anak-anak Ibu harus ingat ya. Sebentar, Ibu screenshot dulu kegiatan hari ini. Oh, it's me. Hey, Mama. Coba bilang itu. Sakuri. Katanya kawan, tapi kok kayak lawan. Kadang-kadang kenapa nih sih kawan? Jadi di sini jangan lupa untuk memberikan tanda negatifnya. Paham anak-anak Ibu? Kalau nggak ada Ibu sama. Kalau nggak ada. Nah makanya jangan sampai lupa negatifnya. Ya ada, tapi begitulah. Sekarang 20. Orang teka, Bu. Negatif 57. Nah, di sini karena kurang bertemu dengan negatif, maka hasilnya positif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Maka di sini rumusnya kita gunakan adalah A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Ini rumusnya ya, Nak ya. Ini rumusnya. Sama dengan 124 tambah 50 Nah, ini baru hasilnya positif. Nah, tidak ada lagi bilangan yang negatif. 124 ditambah 7 berapa? Ayo. 181. 181. Oke, siap. Jangan sampai lupa positifnya. 181. Satu. Ya. 181. Lanjut ke nomor yang kelima. Nomor 5 negatif 235 dikurang Negatif 120. dengan kalau ini kita pakai rumus. Nah, ini kan karena negatif ketemu dengan negatif, hasilnya positif ya, seperti yang nomor 4. Tapi nomor 5 ada tanda negatifnya di sini. Negatif A kurang negatif B sama dengan negatif A ditambah B, positif B. Ini ya rumusnya ya untuk nomor 5. Perhatikan anak-anak Ibu, negatif A tetap, kemudian
Negatif dikali negatif hasilnya positif, maka jadi berubah menjadi penjumlahan di sini. Lanjut. Jadi di sini negatif 225 ditambah 156. Positif ya, bukan negatif lagi. Karena dia tadi tidak berubah. Nah, sekarang kita masuk ke kunci penjumlahan bilangan bulat. Antara 235 dengan 156 mana yang paling besar bilangannya? 235. Dia positif atau negatif di sini? Negatif. Negatif, maka hasilnya di sini harus Negatif. negatif. Kemudian yang kedua, kurangkan bilangan terbesar dengan yang terkecil, berarti 235 dikurang 156. Ingat, kalau dia tanda bilangannya berbeda, maka harus dikurang. Oke, 5 kurang 6 bisa? Tidak. Ya, jadi 15 kurang 6? 15 kurang 6? Berapa? 15 kurang 6? 9. 9. Bu. Kemudian 3-nya jadi 2. 2 kurang 5 bisa? 3 kurang 5 nggak bisa. Bisa. Jadi kita lagi ke 11. Bisa. Jadi 12 kan? Iya. 12 kurang 5? Iya. 7. 7. Kemudian yang sebelahnya jadi 1. 1 kurang 1 harusnya 0. Jadi hasilnya 79. Ingat, tadi tandanya negatif atau positif? Negatif. Jadinya hasilnya negatif 79. Kemudian anak ibu semua, kalau untuk bilangan bulat negatif dan positif ini harus diperhatikan ya nak tanda bilangnya. Kalau anak ibu buatnya positif 79, jelas ibu akan memberikan nilai yang salah di situ atau ibu kurangi nilainya. Ya, walaupun jawabannya 79, tapi karena tidak ada tanda negatifnya, ibu kurangi nilainya. Paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Contoh di sini 88 ditambah negatif 56 dikurang 124. Nah, ini dia kompleks lagi ya. Lebih kompleks lagi. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Aduh, apa ini? Tambah. Negatif 56 kurang 124. Nah, sekarang pertanyaannya itu, bilangan mana dulu yang harus kita kerjakan? Negatif 50. 120. Yang mana dulu yang harus kita kerjakan? Nah, kuncinya di sini ya. Kunci untuk mengerjakan operasi hitung ini. Ada 3 bilangan, Bu. Itulah namanya duduk. Kunci pengerjaan yang pertama itu jika ada tanda kurung maka operasi jika ada tanda kurung. Jika ada tanda kurung, maka operasi hitung tersebutlah yang dikerjakan terlebih dahulu ya. Terus, kalau tidak ada tanda kurungnya,
Nanti nenek pergi cari itu dulu ya. Ada dua. Lebih Nah, jika tidak ada tanda kurung, maka dikerjakan dari sebelah kiri ke kanan seperti biasa. jika tidak ada tanda kurung maka dikerjakan dari sebelah kiri ke kanan. Kok dihapus, Bu? Udah hapus, Bu. Sabar. Nomor 3. Operasi hitung Hasil penjumlahan atau pengurangan. jumlah penjumlahan. Aduh, saya kepingin. Atau Abang Genset. Ada hilang pun. Coba cari dulu ya. bilangan sama tempatnya. Aduh, 4 operasi hitung perkalian kalian atau pembagian pembagian bagian kamar sama tingkat ya. Kunci pengerjaan operasi hitung ini harus dihafal. Contohnya, jika ada tanda kurung dalam suatu operasi hitung, maka tanda kurung itu dulu yang dikerjakan terlebih dahulu. Ya, Nak ya. Contoh nih. Contoh soal, misalnya di sini ada buat ya 90 ditambah dalam kurung 123 dikurang negatif 45 misalnya, tutup kurung. Nah, kalau ada contoh soal seperti ini, karena Ibu katakan 90 ditambah dalam kurung 123 dikurang negatif 45 tutup kurung. Ini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung ini. Yang dikerjakan. Paham? Paham. Nah, Paham. Dengan itu ya. Kemudian contoh yang kedua, jika tidak ada tanda kurung, maka dikerjakan dari sebelah kiri ke kanan. Contoh seperti ini, 88 tambah 45 dikurang negatif 78. itu ada kurung. Nah, tapi ini kan kurungnya bukan operasi hitung. Betul juga. Ini kan tanda kurung untuk bilangan negatif. Membedakan antara pengurangan sama bilangan negatif, makanya dikasih tanda kurung. Atau Ibu bedakan deh, tanda kurungnya nggak usah seperti ini. Ibu buat seperti ini saja. Nah, Boleh. jadi bisa bedain ya. Mana ya? 88 ditambah 45 dikurang negatif 78. Ini kan tidak ada operasi hitung yang di dalam tanda kurung kan, Nak? Tidak ada. Maka dikerjakan dari sebelah kiri. Dari sini dulu dikerjakan. 88 ditambah 45 berapa hasilnya, baru dikurangkan sama 8. Begitu cara mengerjakannya. Oke. Oke, yang ketiga, operasi hitung penjumlahan dengan pengurangan ini sama dia tingkatannya. Jadi dia sama derajat. Penjumlahan dengan pengurangan ini sama derajatnya.
Kemudian perkalian atau pembagian itu juga sama derajatnya. Perkalian dengan pembagian itu setara tingkatannya. Nah, jika ada penjumlahan atau pengurangan dengan perkalian atau pembagian dalam satu operasi hitung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian. Karena perkalian atau pembagian ini nilainya derajatnya lebih tinggi daripada penjumlahan atau pengurangan. Contoh, di sini ada 68. Kalian kelas 6 kan? Kalau kelas 6 itu bentuk soalnya lebih ribet lagi, nak. Tidak seperti contoh-contoh yang kemarin Ibu kasih tugas itu lebih ke anak kelas 4 SD kalau yang soal kemarin itu. 68 ditambah 71 misalnya. Dikali, walaupun kalian belum nyampe perkalian tapi nggak apa-apa, Ibu kasih contoh soal seperti ini. -3 misalnya. Nah, ini yang kalian kerjakan kan di sini ada 68 ditambah 71 dikali -3. Yang kalian kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian terlebih dahulu. Paham? Paham. Paham. Baru dijumlahkan. Itu adalah kunci untuk mengerjakan operasi hitung dalam matematika. Nah, kalau kalian tidak paham tentang ini, operasi hitung apa saja yang diberikan sama guru, baik itu di SD maupun di SMP, kalau kalian tidak paham tentang kunci ini, maka hancurlah sudah. Habis, kalian gak akan bisa ngerjain soal. Jadi perkalian dulu yang kalian kerjakan, baru penjumlahan. 68 ditambah 71 dikali 3 berapa? 213. 213 ya? 213 ya? Itu jawabannya di sini negatif 213. Negatif ya? Kenapa negatif? Karena positif dikali dengan negatif hasilnya negatif. Itu akan kalian pelajari nanti ketika di operasi perkalian. Ya. Sampai ke sini baru kalian bisa menjumlahkan 68 ditambah negatif 213. Hasilnya negatif berapa? Negatif 145. Ini hasilnya. Wah. Nggak apa-apa pakai kalkulator. Yang penting kalian paham. Gak apa-apa ya? Yang penting kalian paham. Nah, namanya kunci pengerjaan operasi hitungnya ini harus paham dulu. Pakai laptop Nanti gitu. kalau ujian sekolah di sekolah nggak boleh pakai kalkulator ya. Iya, Boleh pakai plus. Tapi ingat caranya pakai. Kalkulator. Oke. Begini. Oke dong. Ini contoh 3 bilangan ya, campuran antara penjumlahan dengan pengurangan. Oke, yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 88 ditambah negatif 45. Yang kita kerjakan terlebih dahulu ya. Hasilnya berapa? 88 ditambah negatif 45. 88. 43. Kalkulator lah. 40 di positif atau negatif? Positif. Positif. Positif ya. Nah, sudah dapat positif 43 dikurangi dengan 20. 23 lah, Bu. Nah, 23 positif ya. Hasilnya 23 ya ini. Terus suara siapa? Ngali.
Ini hasilnya 20 positif 20. Enggak. Contoh soal berikutnya. ...120 dikurang 45 ditambah negatif 35. Nah, ini yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 120 dikurang 45. Berapa hasilnya? 5 kurang. 5. 75, Bu. Berapa? 75. Positif atau negatif? Positif. Positif. Kemudian 75 ditambah negatif 35. Berapa hasilnya? 40. Positif atau negatif? Positif. Bu, positif. Positif ya. Positif thinking. Ini hasilnya ya. Nah, jadi anak-anak ibu, perhatikan, kalau anak-anak ibu ingin membuat cara, kan ibu disuruh tuliskan langkah-langkah kan? Anak ibu seperti ini aja udah cukup loh. Iya. Cara seperti ini aja udah ibu benarkan. Lah, kok hilang? Nah, ini aja seperti ini. Cara seperti ini udah ibu benerin. Nah, kalau kalian buat cara seperti ini. Tapi kalau anak-anak ibu buat langsung jawabannya, misalnya 88 tambah negatif 45 kurang 20, hasilnya di sini kalian buat langsung 23, langsung ibu kurangi nilainya. Kenapa? Karena nggak ada langkah-langkahnya. Paham? Paham. Jadi kalian buat cara seperti ini aja ibu benerin kok. Oke? Ya, Bu. Oke. Oke. Dah. Nanti soal tugas hari ini tentang seperti ini. Ada apa? Operasi hitung campuran seperti ini. Ada 5 soal juga ya. Ada materinya ya, Bu? Materinya nanti ibu kasih ke Google Classroom. Oke? Lah, Oke, Bu. serum apa? Ya, Apa bedanya sampai beli ini? Oke. Nanti rekaman ini juga ibu kasih ke Google Classroom. Jadi Oke. anak-anak ibu yang nggak bisa ikut Meet bisa langsung menyaksikan pembelajaran kita hari ini.